Hai, what's up guys? Balik lagi bareng gue, Evan. Wow, ini dia guys, akhirnya yang udah gue tunggu-tunggu, akhirnya udah dateng nih. Ini dia, si iQOO 11. Wah, ini dia handphone Snapdragon 8 Gen 2 pertama di Indonesia. Atau di dunia mungkin ya. Ini dia, akhirnya sudah datang setelah gue lihat banyak yang beli itu banyak kemarin ada yang cerita ada yang di cancel atau ada yang pengirimannya lama. Tapi untuk si iQOO 11 ini untuk experience pas gue beli ini sangat oke. Dia pengirimannya cepet sesuai tanggal yang dijanjiin. Akhirnya udah dateng di rumah gue nih guys. Ini dia si iQOO 11. Nah kemarin yang gue beli ini yang warna Legend, yang warna itu kayak mobil BMW ya, kayak begini warnanya, kayak BMW M Series. Dan ini dia tuh gue dapat harganya di harga yang menarik banget. Kemarin tuh harganya masih di harga 9.999.000 atau 10 juta. Terus gue juga dapat cashback GoPay coin itu 600.000. Jadi gue tuh beli harganya tuh di harga yang oke banget, 9,4 juta udah dapat spek kayak gini. Dan kalau sekarang gue cek sekarang harganya itu sekarang si iQOO 11 ada di, sekarang udah harga normal, jadi harganya sekarang ada di 10.999.000 atau ya 11 juta ya. Dan kemarin ini gue bener-bener beruntung banget dapat harga 9.999.000 dan dapat bonus-bonus yang lain. Dan kalau nggak salah tuh dia garansinya juga diperpanjang ya, lebih panjang untuk masa garansinya. Dan ini gue ada kotaknya kayak gini, dan di bagian paling depannya kita nih dapat tulisan. Kita bisa lihat ini ada tulisan wajib video unboxing. Dia tuh emang kalau kita mau komplain dia harus nyertain video unboxing ya. Jadi ini sekalian aja nih Vivo, gua bikinin video unboxingnya sekalian ya. Siapa tahu kan next nanti bisa di endorse atau disponsorin sama iQOO gitu ya. Nah dia nih emang iQOO itu adalah anak perusahaannya dari Vivo untuk divisi yang lebih fokus ke gaming dan performance di harga yang kompetitif. Makanya dia nih untuk packagingnya masih ada branding Vivo karena dia emang masih di bawah divisi Vivo. Dan dia plastiknya kayak gini. Langsung aja guys kita buka dari si Vivo iQOO 11. Ini adalah smartphone iQOO pertama gue, dan ini adalah Snapdragon 8 Gen 2 pertama di channel YouTube Gadgetpedia. Jadi dengan harga 9.999.000 kita udah dapat handphone Snapdragon 8 Gen 2 dengan RAM-nya tuh yang masuk ke Indonesia yang besar banget. RAM-nya 16GB dan memori internalnya di 256. Dia sebenarnya di luar sana masih ada yang varian 12256. Untuk RAM-nya lebih kecil 12GB. Terus ada juga, ini harus hati-hati banget pokoknya. Terus ada juga yang varian 8GB, RAM-nya 256. Nah, ini yang gue punya nih 12256. Di atasnya lagi tuh ada yang 16, 512. Oke, kita dapat ini bonus-bonusnya ya, guys. Jadi kemarin masa pre-order, harganya spesial. Kita juga dapat bonus yang menarik banget nih. Oke dia, ini dia iQOO 11. Ya. Coba kita cek dulu untuk bonusnya. Nah, ini bonusnya kemarin tuh kita cukup oke sih bonusnya. Ini seharga 600.000 iQOO bilang. Yang pertama kita dapat cooling system kayak gini, cooling backlight pro namanya. Wah, jadi bonusnya sih oke banget ya. Kita dapat TWS Bluetooth dan dapat cooling system kayak gini, cooling eksternal kayak gini. Jadi bonusnya udah oke, seharga 600.000. Dan ini tuh di packaging kita bisa lihat kayak ada motif-motif karbon gitu ya. Teksturnya pas dipegang juga kayak motif karbon gitu. Jadi emang udah racing banget nih, kayak mau ngebuktiin kalau ini adalah iQOO tuh emang fokusnya ke speed, ke performa untuk di harga yang affordable. Dan ini dia handphonenya si iQOO 11. Jadi kemarin tuh gue tuh dapetin harga 9.999.000 dan dapet bonus, dan itu adalah menurut gue adalah steal deal banget ya dengan harga segitu. Harga yang nggak nyampe 10 juta dan udah dapet handphone dengan spek yang luar biasa banget. Dan ini dia handphonenya. Kenapa keras ya? Oh, ini dia. Yap. Dan ini dia guys, iQOO 11. Ini dia partner sama BMW M Series Division M Motorsport. Dia partner, makanya desainnya itu terinspirasi dari BMW M Series untuk warna khasnya. Dia warna khas itu ada biru muda, ada biru tua, dan ada merah.
kayak begini. Ini kotaknya sih menurut gue cukup keren ya. Ini singkat aja untuk spek-spek detailnya dari si iQOO 11. Jadi yang RAM-nya 16GB, ROM-nya 512. Untuk warnanya sesuai pesanan gue, ini nama warnanya dia untuk warna putih namanya Legend, untuk warna hitam namanya apa ya? Gue lupa, black apa gitu. Terus untuk warna hitam namanya Alpha. Kita bukanya dari sini, guys. Wah, jadi dibuka gini aja. Jadi oke ya, untuk experience unboxingnya kita nggak perlu pakai silet-silet kayak gini, kita langsung buka aja, kayak berasa mahalnya sih. Dan ini dia iQOO 11, bukanya gimana nih? Oh, jadi bukanya kayak gini guys, ke samping. Wah, ini kotaknya keren ya. Wah, kotak ini sporty banget. Oh ya, di bagian sininya nih ada tulisan 16256. Wow. Terus di bagian bawahnya ini kita dapat apa ya? Semacam poster gitu ya, semacam gambar kolaborasi antara iQOO dan BMW M. Wow, ini BMW M4. Ya, ini BMW M4 Competition untuk di gambarnya. Nah, terus di bagian bawahnya lagi kita dapat SIM ejector. Ini dapat soft case. Soft case kayak begini. Dan dari soft case-nya kita bisa intip nih guys untuk desain dari si iQOO 11 nih. Untuk frame kameranya itu ukurannya besar banget ya. Di bagian bawahnya ini ada buku panduan, ada kartu garansi. Selanjutnya kita dapat chargeran yang bener-bener ngebut banget untuk outputnya. Kita udah bisa langsung lihat ini outputnya di 120 watt ya. Dan ini dia udah portnya udah dari USB-C to C dia, ini dia. Terus kita dapat ini dia untuk kabelnya. Kabelnya kayak gini. Sekarang kita fokus ke si iQOO 11-nya nih. Wah, gue udah gak sabar banget. Ini dia guys, iQOO 11-nya. Kita coba intip bagian belakangnya. Wow, ini dia guys. Kita coba buka plastiknya dulu. Oke, nah ini dia guys. Wuhu. Wow, amazing. Gila sih, ini desainnya keren banget ya. Si Vivo iQOO 11 ini guys. Tuh kita bisa lihat guys, ini desainnya bener-bener keren banget, cakep banget sih. Gue suka banget kombinasi perpaduan antara warna putihnya, frame kameranya, dan ini dia tekstur line dari warna legendaris, warna khasnya dari BMW M Series. Ini dia. Gue ada miniatur BMW M Series yang kalau kita coba bandingin sebelahin, nah ini dia guys. Di si Vivo iQOO 11 itu untuk yang warna legend itu emang terinspirasi dari BMW M Series. Ini tuh sama banget ya, cocok banget. Dan kita bisa lihat guys, ini frame kameranya juga cakep banget. Dia untuk kameranya tuh juga udah besar banget frame kameranya, jadi udah looksnya tuh udah oke banget sih. Nah, dia untuk kamera utamanya, kita fokus ke kamera utamanya. Dia tuh untuk kamera utamanya ada di 50 megapiksel dengan OIS juga, udah ada OIS. Terus dia udah punya kamera telefoto, dia 2 kali optical zoom 13 megapiksel, dan dia ada kamera ultra wide 8 megapiksel, dan dia untuk kamera utamanya yang 50 megapiksel dia punya bukaan di f1.9, dan sensor yang digunakan juga udah sensor flagship ya. Dan di bagian bawahnya nih, ini ada tulisan ultra sensing ya. Jadi ini ultra sensing itu seperti sistem stabilisasi dari si iQOO 11 ya. Dan ini di bagian frame kameranya ada tulisan V2. Jadi V2 ini adalah chipset tambahan in-house dari Vivo. Ini adalah chip bikinan Vivo yang tugasnya atau fungsinya itu adalah mengimprove performa kameranya di saat kondisi low light, dan juga mengimprove performa gamingnya, jadi memaksimalkan FPS-nya, jadi performa gamingnya. Dasarkan itu kita dikasih experience yang lebih smooth dan lebih lancar guys. Cakep banget sih, desainnya itu bener-bener cakep dan memorable banget. Terus ini ada tulisan Fascination meets innovation. Terus kita lanjut ke bagian atasnya. Ke bagian atasnya tuh ini ada 2 garis antena. Nah, terus di sini ada mic, ada IR blaster. Ini menarik banget sih. Biasanya kan ada di HP-HP Xiaomi aja. Tapi sekarang si Vivo masukin si iQOO ini dengan infrared blaster. Dan untuk bagian sisi kanannya ini ada tombol power, ada tombol volume. Di bagian bawahnya kita lanjut ada SIM tray. Terus ini ada mic, ada USB-C, dan dia ada speaker. Speakernya tuh kalau nggak salah tuh juga udah stereo speaker ya. Untuk bagian sisi kirinya kosong, ada garis antenanya aja. Dan sekarang langsung aja guys, kita jalanin untuk si Vivo iQOO 11. Nggak pakai Vivo kali ya, iQOO 11. Dan oke guys, ini dia tampilan awal dari si iQOO 11 yang udah selesai gue setup nih. Dan langsung kita
cek dulu untuk performa sensor fingerprintnya, yang mana dia untuk fingerprintnya dia pakai teknologi optikal ya. Nah ini dia, responnya juga cepet banget seperti biasa untuk HP-HP dari Vivo. Nah responnya gesit banget. Nah ini dia layarnya dari si iQOO 11. Layarnya ini dia punya luasnya di 6,78 inch atau kita buletin ke 6,8 inch lah ya. Layarnya tuh untuk si iQOO 11 yang versi non-pro ini dia tuh masih sisinya flat, dia nggak curve. Cuma kalau gue personally, gue lebih suka sama desain yang flat kayak gini gitu ya. Jadi lebih enak aja kalau pakai anti gores gitu ya. Jadi gampang nyarinya dan lebih simple sih. Jadi gue kurang suka emang sama desain handphone yang layarnya tuh lebih curve ke samping-samping gitu. Ini tuh lebih kesannya lebih simple dan lebih ergonomis aja saat di tangan, lebih enak gitu. Dan dia ini pakai jenis layarnya AMOLED dan dia udah punya refresh rate yang tinggi banget di 144 Hz dan resolusinya di 2K. Kita langsung cek untuk layarnya. Nah ini dia resolusi layarnya, dia maksimal. Nah ini dia. Maksimal bisa di 2K dan bisa di Full HD untuk settingannya. Ini dia, kita dikasih dua option pilihan, ada Full HD dan ada 2K. Nah jadi layar ini emang udah cakep banget. Layar itu udah AMOLED 144 Hz, HDR10 Plus, dan untuk nitsnya maksimalnya kecerahannya di 1800. Nah terus kita lanjut lagi. Ini dia menunya, dia pakai Vantage OS versi terbaru. Kita ke Nah ini dia Vantage OS versi 13 dengan tambahan chip V2, dan ini untuk prosesornya dia RAM-nya 16 GB yang memang besar banget untuk RAM-nya 16 GB dengan tambahan 8 GB untuk virtual RAM-nya. Di Android-nya udah 13, memorinya 256 GB. Nah terus kita lanjut lagi untuk explore lagi untuk menu-menunya nih. Nah ini dia untuk tampilan control center-nya. Nah dia juga udah pastinya udah ada NFC, dia juga udah ada monster mode untuk memaksimalkan performa dari prosesornya, ada mode ultra game. Pokoknya ini handphone menarik banget sih ya, gue tuh jadi tergoda banget nih untuk upgrade untuk ganti dari S22 Ultra gue ke sini, karena dengan harga yang di bawah 10 juta dapat spek yang lebih oke, karena dia juga udah pakai memorinya juga udah pakai UFS versi 4. Udah lebih setingkat lebih baru dibandingnya versi S22 Ultra yang masih versi 3.1. Dan langsung aja guys, ini dia yang gue penasaran banget, yang gue tunggu-tunggu. Gue langsung penasaran banget sama skor Antutunya dari si iQOO 11 ini, yang gile banget sih harusnya. Wah ini sih guys, si iQOO 11 dia skor Antutunya 1.279. Bahkan ini kita kalau ke rankingnya, kita compare sama device-device lain, ROG Phone 6 aja tuh kalah, ROG Phone 6 Pro kalah. Benar-benar dia tuh paling tertinggi untuk skor Antutunya nih guys. Nah ini dia guys, untuk skor Geekbench-nya, kita cek dulu untuk skor Geekbench-nya yang bikin gua merinding banget. Multi-core skornya bahkan tembus di 4.299 dan single core-nya 1.400-an. Kalau kita compare banget sama HP-HP lain nih guys, perbandingannya nih gile banget sih. Apalagi nih yang bikin gue kaget banget untuk kita tes 3D Mark Wildlife, dia bahkan skornya tuh max out. Gile banget. Pernah nggak tuh guys, kalian punya handphone kalian tes 3D Mark kayak gini, Wildlife skornya max out. Bahkan katanya tuh handphone ini si Snapdragon 8 Gen tuh terlalu powerful untuk tes ini. Gile sih. Kekurangannya menurut gue yang ada di si iQOO 11 ini, dia tuh nggak ada proteksi anti air, bahkan IP53, IP53 atau apalagi IP68 tuh nggak ada sama sekali. Jadi harus hati-hati banget, emang dia nggak ada proteksi anti air atau anti debu sama sekali. Dan dia juga nggak ada audio jack, udah pasti ya, kayak handphone flagship sekarang nggak ada audio jack. Dan dia juga nggak ada untuk wireless charger, dia nggak ada. Jadi dia nggak support wireless charger. Itu aja sih kalau so far menurut gue kekurangan yang gue temuin buat first impression gue. Nah sekarang coba kita ke menu kameranya guys. Kita ke menu kameranya. Dan ini dia untuk menu kamera dari si iQOO 11. Wow. Kameranya sih UI-nya cukup simpel. Gue so far sih cukup terkejut ya dengan tampilan dari si Vantage OS terbaru. Gue jujur udah lama nggak megang HP Vivo. Cuma giliran buat mainin menu-menunya nih, menunya tuh lebih simple, fresh, dan user friendly ya. Jadi nggak ribet dan gak gitu banyak bloatware sih so far ya. Dan ini dia untuk tampilan dari menu kameranya. Ini dia ada
satu kali, ada toggle lebar satu kali. Dia ada lensa ultrawide yang emang ada lensa ultrawide di 8 megapiksel. Nah, terus ini juga ada untuk telefoto 2 kali optical zoom yang ada di 50 megapiksel. Nah, selanjutnya kita ada menu portrait. Untuk portraitnya juga ada SDR, ada night mode, ada sport mode. Dan untuk videonya dia maksimal, videonya juga udah ada fitur stabilisasi, dia ada menu ultra stabilization dan standard stabilization di bagian atasnya. Untuk resolusinya untuk videonya dia maksimal bisa di 8K, bahkan 8K di 30 fps. Kalau 4K dia juga bisa di 60 fps. Jadi ini menarik banget nih. Dan dia untuk videonya juga untuk lensa telenya bisa di 8K. Kita bisa aktifin 8K di lensa tele yang 2 kali optical zoom-nya itu. Nah, terus ini untuk menu lebih lengkapnya dari si menu kamera dari si iQOO 11, dia ada 50 megapiksel panorama. Dan ada menu-menu lainnya kayak dual view, super moon, dan pro mode. Kayak gini untuk tampilan menu pro mode-nya. Nah, untuk kameranya, untuk kamera depannya, dan ini dia untuk kamera depan dari si iQOO 11. Nah, dia untuk menu kamera depan dari si iQOO 11 itu dia ada di 16 megapiksel dengan bukan f2.5. Dia ada menu SDR, ada SD portrait. Nah, ini dia. Untuk videonya, untuk kamera depannya dia bisa di maksimal sayangnya masih bisa di Full HD 30 fps. Ya, dia mentoknya di Full HD 30 fps saja. Sayang banget nih. Harusnya kan at least bisa lah ya di 4K 60 fps atau 4K 30 fps. At least ada settingan 30 fps, tapi sayangnya ini kita nggak dapat fitur 60 fps untuk kamera depannya. Semoga nanti ada upgrade ya ke depannya, minimal dapat 60 fps lah ya untuk kamera depannya. Jadi untuk kamera depannya ini bisa di SD 30 dan Full HD 30 fps. Dan ini dia untuk menu-menu dari kamera depannya dari si iQOO 11. Dan yep, ini dia guys. Sekarang gue udah masuk ke game PUBG. Dan ini adalah game yang kayaknya paling ringan banget lah ya. Ini game kecil banget buat si iQOO 11 ini. Karena wah, ini adalah handphone dengan performa game PUBG yang paling smooth sih yang gue rasain untuk di handphone Android ya so far ya. Dengan RAM 16 GB, terus dengan proses Snapdragon 8 Gen 2, ini performanya gila sih. Dan ini untuk gyro-nya juga responsif banget. Jadi emang udah cocok nanti buat kalian yang pokoknya nggak usah dijelasin panjang lebar lah ya guys. Ini handphone tuh emang udah luar biasa banget untuk performa gamingnya. Dan kita ini kalau kita slide dari kiri ke kanan, ini ada menu game master kalau nggak salah tadi si Vantage OS-nya nyebutnya ini game master, yang dimana kita bisa ngecek untuk indikator dari CPU dan GPU-nya. Coba. Nah, ini dia. Ini ada indikator dari CPU-nya, berapa GHz yang terpakai CPU dan berapa MHz GPU yang terpakai. Ini juga kita bisa atur untuk mode-nya, ada balance mode, ada battery saver mode. Dan ini yang paling tinggi untuk performance mode, dia monster mode nih namanya. Terus ini juga ada menu 4D game vibration, ada e-sport mode, ada block notification, pokoknya buat macem-macem yang fungsinya memfokuskan saat kita bermain game. Jadi memperbaiki experience gitu ya. Jadi memblok segala gangguan-gangguan yang ada. Jadi ya ini performanya emang udah luar biasa banget sih. Makanya kalau kita cek ke settingannya, untuk grafisnya nih bahkan udah rata kanan, lihat guys. Untuk grafisnya bisa di Ultra HD dan frame rate-nya dia bisa di Ultra. Gile sih, ini luar biasa banget. Ini udah di Ultra HD, jadi udah rata kanan semua. Jadi kita bisa lihat guys, secara detail ini. Ini luar biasa banget sih untuk detail-detailnya, smoothnya. Dan meskipun di settingan tertinggi nih di rata kanan, ini tuh gue sama sekali nggak ngerasain ada panas sama sekali ya. Jadi kalau gue bilang sih tadi fan cooler tambahannya tadi sih itu kayaknya nggak gitu fungsi ya, karena si
iQOO 11 ini udah punya sistem pendinginan internal yang udah oke banget sih ini. Adem banget loh ini. Jadi gila sih untuk performanya emang udah terbaik banget, emang udah maksimal banget untuk di handphone Android. Jadi ini tuh performanya udah ciamik banget. Nah, jadi gitu aja guys untuk video kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian ada pertanyaan, ada komentar, langsung aja sampai di kolom video ini. Kalau menurut gue, versi gue ini adalah handphone yang, satu kata sih, ini handphone yang gila. Dengan harga, bahkan di harga sekarang yang 10 juta 999 ini handphone masih worth it ya. Apalagi buat teman-teman kalian semua nih yang kemarin dapetin di harga nggak nyampe 10 juta kayak gue, ini si handphone benar-benar oke banget ya. Bahkan gue tergoda nih buat update dari si iQOO 11 ke S22 Ultra. Gue mau upgrade sih rencananya. Gue masih pikir-pikir, ini handphone yang menarik banget sih. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Kehidupedia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Gila sih, cakep banget. iQOO